Pernah kepikiran nggak, apa sih arti sebuah nama? Buat sebagian orang, ya cuma sebutan biasa. Tapi buat seorang uskup dari abad ke-7 ini, namanya seolah jadi sebuah takdir. Yuk kita gali lebih dalam kisah Santo Eugenius dari Toledo, di mana satu kata sederhana ternyata menyimpan kunci buat memahami sebuah warisan yang luar biasa. Oke, kita bedah dulu namanya ya. Eugenius. Nama ini akarnya dari bahasa Yunani kuno. Eu itu artinya baik dan genes artinya lahir. Jadi kalau digabung artinya ya terlahir baik. Kebayangkan, ini nama yang bawa ekspektasi berat banget ya. Seolah-olah dari sananya udah ditakdirkan buat jadi orang hebat atau bangsawan. Tapi seperti yang bakal kita lihat, kebangsawanan yang sejati itu artinya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apakah terlahir baik itu sekedar soal lahir di keluarga kaya raya, punya status tinggi? Atau jangan-jangan ada definisi lain yang lebih menyentuh dan universal? Kisah Eugenius ini bakal mengajak kita buat mikirin ulang konsep ini. Bukan lagi soal warisan darah, tapi lebih ke pilihan hidup. Oke, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan sang gembala. Dengerin ya, ini bukan sekedar kereta pindah karir. Ini tuh soal transformasi total. Dari kehidupan nyaman di istana bangsawan, sampai akhirnya mengabdi di altar gereja. Dari kemewahan menuju sebuah kerendahan hati. Yuk kita lihat sekilas perjalanan hidupnya. Dia lahir sebagai putra seorang bangsawan Goth, Evantius. Jadi bisa dibilang dunia dan kekayaannya udah ada di genggaman. Tapi dia malah milih jalan yang beda banget. Jadi seorang imam di Zaragoza. Puncaknya, di tahun 646, dia diangkat jadi uskup Toledo, salah satu posisi paling terhormat di Spanyol waktu itu. Tapi, di balik semua pencapaian ini, ada sebuah paradoks yang justru jadi ciri khasnya. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Di satu sisi, statusnya tinggi, seorang putra bangsawan, seorang uskup yang punya kuasa. Tapi di sisi lain, secara fisik, dia itu rapuh. Tubuhnya kecil dan kesehatannya seringkali lemah. Dunia mungkin lihat jabatannya, tapi dia sendiri harus berjuang dengan keterbatasan fisiknya setiap hari. Nah, justru dalam kerapuhan fisiknya itu, kekuatan sejatinya muncul. Dia nggak membiarkan tubuhnya jadi penghalang, malah sebaliknya, dia ubah kelemahan itu jadi kekuatan. Energinya dia salurkan jadi karya seni, puisi dan musik yang nggak cuma indah, tapi juga bisa membangkitkan semangat umatnya. Keren banget kan? Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, warisan abadinya. Hidup Eugenius mungkin nggak panjang, tapi pelajaran yang ditinggalkannya itu abadi. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari seorang raksasa yang rendah hati ini? Mari kita bedah 3 pilar utama warisannya. Pelajaran pertama, dan ini penting banget, adalah tentang definisi kekuatan itu sendiri. Dunia kita kan sering banget ya ngukur kekuatan itu dari fisik, status, atau kekuasaan. Tapi Eugenius nunjukin kalau semua itu nggak abadi. Kekuatan yang sejati katanya bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri kita, dari hati. Jadi, kebaikan sejati itu lahir dari hati yang tulus, bukan dari garis keturunan atau jabatan. Kelemahan fisiknya justru jadi panggung buat nunjukin kekuatan rohaninya yang luar biasa. Eugenius membuktikan bahwa justru dalam kerendahan hatilah keagungan spiritual yang sesungguhnya bisa kita temukan. Selain kekuatan hati, dia juga ngajarin kita soal tujuan dari bakat. Buat Eugenius, seni, musik dan puisi itu bukan sekedar hobi atau buat senang-senang sendiri. Itu adalah sebuah panggilan suci, cara dia untuk melayani. Dia percaya kalau bakat itu anugerah yang harus dibagikan lagi. Musik dan puisinya bukan dibuat buat cari ketenaran, tapi buat memperkaya pengalaman rohani jemaatnya. Dia berhasil mengubah upacara-upacara yang mungkin tadinya kaku, jadi sebuah perayaan yang hidup dan menyentuh jiwa. Dia pakai seni buat mendekatkan manusia dengan Tuhan. Filosofinya sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Keindahan musik dan puisi bisa menjadi sarana untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Seni buat dia itu semacam jembatan antara dunia kita dengan yang ilahi. Pelajaran ketiganya, dan ini mungkin yang paling kena buat kita semua, adalah tentang kekuatan dari sebuah pelayanan yang setia. Ini bukan soal melakukan satu tindakan heroik yang besar, tapi soal cinta dan konsistensi yang kita tunjukkan setiap hari. Pembaruan yang dia lakukan itu bukan revolusi besar-besaran loh, tapi itu hasil dari sentuhan-sentuhan kecil yang penuh cinta. Misalnya, sebuah puisi baru di satu bagian atau melodi indah di bagian lain. Ini ngajarin kita kalau dampak besar itu seringkali lahir dari kumpulan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan setia, hari demi hari sampai akhir.
Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal, apa artinya terlahir baik? Eugenius menjawabnya lewat seluruh hidupnya. Ini bukan soal warisan darah, tapi soal warisan tindakan. Menjadi terlahir baik itu artinya memilih untuk hidup dengan rendah hati, melayani sesama, dan membagikan setiap karunia yang kita punya untuk dunia. Kisah Eugenius ini memang terjadi lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Tapi pertanyaannya tetap relevan dan sekarang ditujukan buat kita semua. Coba lupakan sejenak status atau keterbatasan Anda. Pertanyaannya sederhana, bakat unik apa yang bisa Anda tawarkan hari ini untuk kebaikan orang lain di sekitar Anda?